Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan mencoba untuk sharing kembali mengenai inducement. Ya, inducement ini adalah semacam kayak struktur market, tapi ini struktur yang fake atau palsu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi inducement sendiri ini sangat rentan sekali di liquidity. Jadi uh, apa namanya ya, ada istilah namanya liquidity inducement. Nah, bagaimanakah inducement itu terjadi? Nah, misalkan seperti ini guys, ini menurut pemahaman saya ya, jadi nanti kalau misalkan ada yang salah ya dikoreksi lah. Nah, misalkan ada struktur market seperti ini, strukturnya naik gitu, seperti ini, kemudian naik, oke, kemudian turun, kemudian naik. Nah, di sini tiba-tiba harga drop, seperti ini, ya kan? Kemudian tahu-tahu balik lagi naik. Biasanya di sini akan menjadi ada reaksi kecil gini, terus boom ke atas. Oke, seperti itu. Nah, ini apa masalahnya gitu. Nah, di sini yang low ini adalah inducement guys. Ini adalah inducement dan di sini adalah di break di sini hanyalah fake out atau liquidity, ya kan? Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara membacanya? Tahu kalau ini nanti bakal jadi inducement. Nah, ketika struktur market ini naik, ya kan, kemudian koreksi ke bawah, kemudian melanjutkan naik, biasanya di zona-zona sini, ya kan, ini akan ada meninggalkan yang namanya demand yang masih fresh, di mana demand fresh itu di atasnya ada imbalance. Nah, di sini ada imbalance yang dimana pullback yang ini yang inducement ini nggak menyentuh zona ini, nggak mengambil zona ini. Makanya ketika dia naik balik lagi koreksi dalam, baru kemudian melanjutkan naik. Jadi sebenarnya di sini struktur marketnya adalah dari sini ke sini, terus turun ke sini, naik ke sini. Jadi yang ini adalah fake, ini adalah palsu. Nah, makanya ini perlu hati-hati, karena apa? Kebanyakan kita, ya kan, ketika harga turun di sini akan mencari peluang buy di sini kan. Nah, ketika peluang buy di sini, stop loss di bawah sini, maka apa yang terjadi? Ketika harga turun di sini, kemudian kita buy di sini, kena stop loss. Setelah kena stop loss, ternyata harganya up, ya kan? Nah, parahnya lagi nanti ketika kita melihat seperti ini polanya, ya kan, pola seperti ini, disangka ini adalah Quasimodo. Nah, ketika harga nyampe di sini, maka dia sell, tahu-taunya boom ke atas. Nah, kan, jadi di sini adalah seperti polanya Quasimodo, tapi ternyata di sini tidak direspek. Kenapa kok nggak direspek? Ya karena di sini ini sebenarnya gerakan turun ke bawah ini bukan menghancurkan struktur buy-nya, ya kan? Bukan menghancurkan struktur uptrendnya. Dia hanya liquidity inducement ini aja untuk mengambil order buy yang berada di sini. Seperti itu, guys. Jadi ini yang perlu memang harus kita ya belajar untuk cermat. Nah, yaitu tanda-tandanya. Kalau kita mungkin kurang yakin, bisa kita lari ke time frame yang lebih besar untuk mengkonfirmasi arah trennya, ya kan? Sebenarnya liquidity sendiri itu adalah gerakan harga atau mencari kayak semacam mencari tambahan bahan bakar untuk melanjutkan tren. Jadi mungkin ya ibaratnya ketika harga sampai di sini dia sudah kelelahan buyer, makanya dia butuh pasokan atau tambahan pasukan untuk melanjutkan
penyerangan ke atas seperti itu. Makanya dia liquidity ini untuk mengambil bahan bakar di sini untuk melanjutkan ke atas ini. Ya, tanda-tandanya bahwa di sini ini akan menjadi endorsement dan nantinya di liquidity adalah di bawahnya low-nya endorsement ini pasti ada demand yang masih fresh, di mana di atasnya demand ini mestinya ada imbalance. Nah, seperti itu. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Coba kita lihat di chart. Saya sudah membuka pair Euro USD ini di time frame daily dan sudah saya tandai ya. Namanya belajar ya, jangan dikomplain kenapa kok chart yang sudah terjadi. Yang namanya belajar membaca ya. Di sini trennya jelas terlihat bahwa dia ini downtrend ya kan. Downtrend ketika di sini ada support kuat, kemudian support ini kalau kita tarik garis ke sini kan ini sejajar dengan supply ini kan. Ini supply dan lihat ketika dia turun ini sangat powerful dan di sini banyak sekali imbalance. Masih ada ruang-ruang kosong yang belum diisi. Setelah sampai di sini dia naik sampai sini kan membentuk struktur baru. Nah, kita ketika melihat di sini ada break seperti ini seolah-olah ini adalah struktur baru ya kan, padahal ini adalah fake struktur. Nah, ketika naik di sini ya banyakkan nge-sell. Ya kalau sellnya hanya scalping dapat ya ini ya lumayan lah, ini daily kan. Cuman kalau kita mau target lebih jauh lagi ke bawah, nah, akhirnya apa? Kita kena stop loss di sini. Karena apa? Di sini sebenarnya hanyalah fake struktur atau di sini adalah endorsement. Dan ketika harga naik, akhirnya apa? Benar mengambil supply yang masih fresh, di mana supply di sini meninggalkan imbalance di sini. Nah, di sini. Jadi sebenarnya struktur marketnya itu dari sini ke atas, kemudian turun sampai sini. Berarti bukan ini turun sini naik sini, bukan. Jadi struktur utamanya itu adalah ini langsung turun ke sini. Terus ini struktur berikutnya, bukan ini ya tapi yang ini, begitu. Nah, ini ketika kita menganggap di sini ini struktur, dan ketika kita harga sampai ke sini kita nge-sell, kita kena stop loss, kemudian turun di sini ya kan, turun ke sini kita buy ya kan, di sini ya kena stop loss lagi ke bawah. Nah, meskipun ini ada naiknya. Nah, beda lagi misalkan seperti ini guys skenarionya. Ketika harga dari sini turun ya kan, kemudian naik membentuk endorsement ini yang ini, kemudian dia turun dan naiknya ini belum sampai nyentuh yang ini, belum sampai nyentuh supply ini, misalnya masih di sini, kemudian dia turun ke sini, nah kita bisa buy dengan target paling enggak supply ini. Nah, itu skenario pertama. Kalau kita mau memvalidkan bahwa di zona ini kita bisa buy. Nah, skenario yang kedua adalah ketika harga ini turun, kemudian naik ke sini dan turun ke sini, kemudian di sini membuat base ini, ya kan? Di sini kan ada QM level kan, QM level ini. Kalau dilihat-lihat kan cantik ini kan. Ini low, ini high, ini lower low, dan di sini ada higher high. Lihat di lap shouldernya ini yang sejajar lap shouldernya ini, di sini ada rally base rally. Ya kan, ini Quasimodo yang sangat cantik. Tapi kenapa dia fail? Karena apa? Dia naiknya ini sudah mencapai target, sudah mencapai supply. Nah, beda lagi kalau yang skenario pertama tadi dia belum sampai ke supply sini, kemudian balik turun, maka kita bisa buy dengan target supply sini. Itu skenario yang pertama. Skenario yang kedua bagaimana? Ketika harga ini turun kemudian balik naik dan turun membentuk lower low, kemudian naik, ini mampu ditembus. Ya kan? Ini mampu ditembus. Kalau dia turun ke bawah, kita bisa buy dengan target bahkan lebih jauh, bisa ke sini. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia hanya mengambil order di sini berarti ini endorsement. Ketika dia turun ke sini ya jangan buy. Iya kan? Jangan buy. Ini akan melanjutkan tren turunnya. Seperti itu, guys. Oke. Nah, di sini juga yang barusan kemarin terjadi
Ini bisa dilihat bahwa ketika harga ini turun dan break support yang di sini, lihat turunnya di sini membuat supply, di mana supply ini meninggalkan imbalance di sini. Kemudian break support yang sini lalu retest ke sini. Ya, retestnya ini nggak nyampe mengambil supply ini. Kemudian dia turun break support yang di sini. Nah, ini adalah inducement. Nah, makanya ketika harga ini naik ke sana sampai ke sini, dia akhirnya melanjutkan turun. Banyakan kita kemungkinan akan sell di zona ini. Ya, kalau targetnya cuma sini oke lah, masih bisa ya. Tapi kalau targetnya jauh, nah akhirnya kena stop loss. Nah, ketika dia balik ke sini, balik lagi kan. Nah, di sini ada GM level. Ya kan? Ketika harga di sini nyentuh zona ini, mungkin banyak yang ngebuy. Tapi ternyata bablas turun. Karena apa? Naiknya tadi sudah mencapai target. Kalau belum mencapai target, kita bisa buy, atau targetnya berlebih di sini malah di break, kita bisa buy. Nah, seperti itu. Terkadang ada juga struktur inducement itu yang double. Seperti ini misalkan nih. Nanti teman-teman bisa cari di chart. Nah, turun di sini meninggalkan supply, misalkan. Supply ini masih fresh, anggap ya. Masih fresh dan meninggalkan imbalance. Nah, di sini kemudian dia naik, enggak sampai menyentuh supply ini. Sampai sini aja. Kemudian turun. Ya kan? Break sini, dia naik lagi, mengambil sini, bener ya kan. Nah, kemudian turun. Nah, seperti ini. Nah, kadang kita menganggap bahwa di sini ini area kuat ya kan. Nah, kemungkinan kita akan sell di sini ya kan. Tapi apa yang terjadi? Harga langsung boom ke atas ini, mengambil supply yang di sini. Nah, kemudian turun. Baru turun ya dari sini, gitu guys. Nah, ini supply fresh, ini namanya liquidity inducement. Nah, ini adalah zone liquidity dan itu adalah inducement. Oke, seperti itu aja. Semoga sharing kita kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang masih pemula. Mari kita belajar bersama. Yang sudah pro, yang sudah senior, yang sudah master, silahkan dikoreksi dengan senang hati supaya saya juga menambah ilmu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.